Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para mahasiswa baru di Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, selamat ya, kalian sudah diterima di Prodi Pendidikan IPA ya, FMIPA UNY ya, yang tentu saja dengan sekian banyak rintangan, dengan usaha yang sangat gigih ya, sehingga diterima di prodi yang selama ini Anda dambakan gitu ya. Sekali lagi selamat ya bergabung dengan prodi IPA FMIPA UNJ. Oke, kali ini ya kalian tentu saja sudah tahu bahwa mata kuliah Fisika Dasar 1 ini ya merupakan mata kuliah yang wajib ya, dengan kode IPA 6304 2 SKS ya, dan nanti ada praktikumnya, ada praktikumnya. Ya. Di KRS tentu saja kalian sudah melihat ya bahwa yang mengampu ya mata kuliah Fisika Dasar ini ya untuk kelas Anda adalah Pak Joko Sutomo ya, saya ya, selamat bertemu ya. Bisa lihat di wajah meskipun tidak begitu jelas ya karena berada di luar ya untuk menghindari suara ya, untuk agar suaranya sedikit apa ya, suasananya sedikit tenang gitu ya. Baik ya, akan saya lanjutkan ya. Ini nomor HP dan juga ada WA ya, dan juga alamat email saya. Ini alamat email resminya UNY ya, joko_sutomo@uny.ac.id. Oke, untuk Fisika Dasar 1 ini cakupannya ya, adalah sebagai berikut. Nah, mata kuliah ini ya, dirancang untuk mengembangkan ya, kompetensi atau penguasaan konsep ya, konsep dasar dan aplikasi fisika ya, dalam kehidupan sehari-hari. Cakupannya adalah ya, penskalaan, ya, pengukuran, ini besaran dan satuan. Nah, tentu saja kalau besaran dan satuan kalian sudah belajar ya sejak SMP, di SMA dibahas juga. Tapi untuk yang pertama tadi, yang penskalaan, itu kemungkinan ya Anda baru mengenal kali ini. Nah, untuk yang penskalaan ini nanti ya di akhir pertemuan yang pertama ya, saya akan menyodorkan, memberikan soal ya, untuk mengetahui ya, kemampuan awal, pengetahuan awal Anda tentang penskalaan. Sehingga pada pertemuan kedua besok saya bisa memulai penskalaan itu ya, mulai dari mana ya, tergantung dari pengetahuan awal yang telah Anda miliki. Oke, kemudian yang ketiga itu analisis vektor. Ini kaitannya dengan bagaimana ya menganalisis vektor ya, karena dalam belajar fisika itu ada besaran vektor, ada besaran skalar. Untuk besaran yang vektor itu kan harus diketahui besar dan arah, sehingga kalian harus belajar lagi tentang analisis vektornya, penjumlahan, ya, perkalian vektor itu seperti apa. Kemudian untuk mekanika, ya, tentu saja ini ada kinematika dan ada dinamika, kemudian usaha dan energi, momentum, mekanika fluida. Nah, umumnya kita sampai ke kalor dan hukum termodinamika. Untuk getaran dan gelombang ini nanti kalau cukup kita sampai ke ini, kalau tidak ini nanti masuk ke dibahas di Fisika Dasar 2. Nah, selanjutnya aktivitas pembelajaran kita ya, ada perkuliahan ya. Nah, untuk sementara kita perkuliahannya adalah online ya, daring ya. Demikian juga yang kedua ya, ada presentasi kelompok ya, ini juga masih daring ya. Tugas individu sementara juga ya. Mudah-mudahan nanti ya kalau kondisi sudah membaik ya, COVID-19 ya sudah mulai reda, kita bisa tatap muka. Nanti akan ada ya presentasi yang secara langsung bisa ketemu di kampus gitu ya. Dan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Aspek penilaian apa saja yang dinilai ya selama perkuliahan Fisika Dasar 1? Pertama, partisipasi ya.
bagaimana disiplin dan keaktifan Anda selama perkuliahan. Ya, baik secara online ya, kita lihat nanti ya, seberapa tepat waktu Anda mulai online dan berpartisipasi secara aktif. Kemudian tugas presentasi kelompok, ya itu dinilai biasanya presentasi kelompok itu dinilai ya dari kualitas isi, penampilan, ya, dan kualitas atau bahan presentasinya. Kemudian untuk presentasi kelompok ini berbeda dengan yang mungkin selama ini kalian lakukan. Untuk presentasi kelompok ini di akhir setiap presentasi nanti ya, setiap kelompok yang presentasi harus membuat soal ya. Jadi 10 soal pilihan ganda ya, harus dibuat oleh setiap kelompok ya, untuk dikerjakan oleh semua peserta ya, semua mahasiswa baik yang tampil maupun yang menjadi audiens. Di akhir pertemuan mengerjakan itu, kemudian pekerjaannya dikumpulkan ke kelompok yang presentasi, dikoreksi dan ya ada nilainya. Setelah ada nilai baru diserahkan ke Pak Joko untuk direkap. Selanjutnya adalah yang dinilai adalah tugas individu. Mungkin ada PR, ada kuis dan tugas yang lain. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester tentu saja itu ya dinilai ya. Kemudian pembobotannya tugas dan kuis 30%, ujian tengah semester tadi UTS TOMID 30% dan ujian akhir semester 40%. Dan buku yang digunakan yang pertama ini adalah Introductory to College Physics. Ini bukunya Atam PR ya. Ini buku lama tetapi ini karena penulisnya orang India ya. Ini bahasa Inggrisnya Inggris Asia sehingga seperti bahasa Inggris kita. Jadi sangat mudah dipahami. Nah, ini pengalaman teman-teman ya. Mahasiswa IPA itu sangat mudah memahami ini. Jadi begitu saya berikan naskahnya dalam bahasa Inggris, mereka mampu mempresentasikan dalam bahasa Indonesia dengan cukup bagus. Meskipun kadang-kadang ada sedikit kesalahan dalam menerjemahkan. Karena ada juga yang menerjemahkannya hanya langsung dari Mbah Google tanpa diedit, tanpa ditata ulang lagi. Kadang-kadang begitu mahasiswa kalau udah tergesa-gesa, ya apa yang dikeluarkan oleh Mbah Google langsung ya. Jadi Anda gunakan terjemahannya langsung. Itu harapan saya tidak seperti itu ya. Kemudian ada Fundamental of Physics, ini bukunya Lede, dan buku Fisika Dasar 1 ini dari penulisnya Pak Mikra Cudin ya dari ITB. Ya, dua yang terakhir ini kedua-duanya ini sudah saya siapkan ini ya, ini sudah saya siapkan soft filenya nanti akan saya share ya melalui grup WA ya, atau bisa juga ya nanti bisa dengan cara yang lain ya, atau lewat email atau gimana. Oke, ini yang kedua, ini buku yang tadi ya, Fundamental of Physics tadi, ini covernya seperti ini ya, covernya seperti ini. Ya. Oke, itu penjelasan awal tentang perkuliahan kita. Nah, seperti tadi saya katakan, di akhir Anda akan saya berikan soal sebagai tes kemampuan atau pengetahuan awal. Baik, siap ya? Oke. Siapkan catatan ya. Kalau tidak siapkan HP Anda, bisa difoto ini nanti ya soalnya, yang bisa difoto kemudian nanti kerjakan. Nah, oke, silahkan ya. Nah, ini ya. Seorang anak yang tingginya ya, ini saya geser supaya tidak menutupi ya. Ya, seorang anak yang ya, tingginya ini bisa saya turunkan lagi ya. 150 cm, memiliki bobot 40 kg. Ya, jika ada anak lain yang serupa bukan wajahnya ya, serupa itu maksudnya identik ya, posturnya gitu ya. Tetapi tingginya 165 cm. Nah, berapa bobot anak yang kedua tadi ya? Jadi kalau 150 cm, bobotnya 40. Jika ada anak lain yang serupa, yang identik, tetapi tingginya 165, berapa bobotnya? Oke? Sudah ya, bisa difoto ya, atau silahkan ya. Dikerjakan ini nanti ya, soalnya coba kalian kerjakan. Ya, kemudian jawabannya nanti ya, kalian
masukkan, kalian upload di grup WA kelas kita ya, masing-masing upload ya masing-masing. Boleh ditulis langsung, diketik, kemudian di copy paste kan di situ, boleh juga ya, kalian tulis di tangan ya, tulis dengan tangan di kertas, kemudian difoto atau di scan, setelah itu di upload ya melalui grup WA. Oke, nah hasilnya nanti akan saya gunakan untuk memulai perkuliahan yang kedua ya, bulan berikutnya tentang penskalaan. Oke, ya saya kira informasi awal seperti ini. Nah, waktu selanjutnya silahkan Anda gunakan untuk mengerjakan soal ini. Ya, oke, ini soal yang pertama. Nah, yang kedua, ya. Nah, nih soal yang kedua. Ya, mirip dengan yang pertama tadi. Ya, ada seorang, seorang dengan tinggi badan 150 cm, ya, mampu mengangkat beban 20 kg. Ya. Di anak yang tingginya 150 itu mampu mengangkat beban 20 kg. Nah, jika ada orang lain yang tingginya serupa, yang serupa atau identik, tetapi tingginya 180 cm, berapa bobot yang dapat diangkat? Ya, berapa kilogram yang dapat diangkat oleh orang kedua? Nah, ini sama dengan yang pertama tadi. Dua soal ini tolong dikerjakan. Ya. Setelah itu jawabannya di-share, di-upload di grup WA kita. Ya. Oke? Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.